Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi HKBP Perdamaian pada hari ini Selasa 7 Desember 2021. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia Engkau karena Tuhan tetap memelihara hidup kami dan menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu hadirlah Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti acara ini. Berkati kami, berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yaitu ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan saat menghadapi perkara yang mustahil. Ketika Yesaya menyampaikan perihal kematian Hizkia, sakitnya parah, tidak bisa disembuhkan, dan sebentar lagi akan mati. Sebenarnya sebagai raja, Hizkia bisa saja marah dan mengusir Yesaya karena dia punya kekuasaan atau wewenang. Namun Hizkia tidak marah kepada Yesaya. Dia tahu bahwa ketetapan Tuhan harus terjadi dalam dirinya. Tapi dia juga punya keyakinan dalam imannya bahwa hidupnya adalah pemberian Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Lukas 1 ayat 37. Hizkia berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan dan umur yang panjang. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dan selanjutnya dia bersyukur kepada Tuhan bahwa kesembuhan yang didapatkannya bukanlah secara kebetulan, tetapi memang karena perbuatan atau karena Allah yang berkarya, yang menjamah tubuhnya, memberikan dia kesembuhan. Tuhan mengetahui isi hati setiap umat manusia, dan Tuhan melihat ketulusan hati Hizkia untuk memohon, meminta, dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, karena dia yakini tangan Tuhan adalah sungguh luar biasa untuk menjamah dan memberikan dia kesembuhan. Hizkia senantiasa melakukan apa yang sesuai, apa yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan, sesuai dengan aturan dan hukum Tuhan. Sehingga ia pun menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bagaimana kehidupan Hizkia supaya menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan bagaimana kehidupan seluruh umat manusia menjadi kesukaan bagi Tuhan, itulah yang perlu dikaji, itulah yang perlu dipertanyakan dan direnungkan oleh setiap umat Kristen di tengah-tengah dunia ini, supaya kehidupan kita ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan, bagi Tuhan Allah. Itu juga sebabnya doanya dikabulkan Tuhan. Artinya kalau kita ini umat manusia sudah menjadi kesukaan Tuhan, baik gaya hidup, sikap, kelakuan, atau karakter kita, maka
setiap doa-doa dan harapan atau pinta kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan ternyata di sini Hizkia juga mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia minta dari Tuhan Allah. Tidak berapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Ada baiknya kita melihat bagaimana sebenarnya hidup kita. Apakah hidup kita sudah berkenan bagi Allah? Sungguhkah doa kita kepada Allah mendalam dan keluar dari pergumulan yang intim bersama dengan Allah? Percayakah saudara dengan kebenaran firman yang disampaikan sehingga hidup saudara semakin diberkati Allah? Adakah doa-doa kita dijawab Tuhan sehingga kita dapat bersyukur dan menceritakan kasih Tuhan bagi banyak orang melalui ucapan, kata-kata maupun perbuatan kita? Jika sepenuhnya hidup kita hanya terarah kepada Tuhan, maka kita dapat berserah sepenuhnya untuk apa yang kita hadapi hari ini dan masa yang akan datang. Saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan dapat lakukan perkara besar jika doa kita sungguh kepada Tuhan Yesus. Hizkia disembuhkan dan diberikan umur yang panjang. Umurnya ditambah lagi 15 tahun lagi. Hidup ditambahkan Tuhan baginya, sehat, diberkati, dan dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tuhan menjawab doa-doa orang yang benar, sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Tuhan menjawab doa-doa kita apabila kita bersikap yang baik dan bersikap yang benar. Setiap doa-doa orang percaya akan didengarkan dan sudah dijawab oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Oleh karena itu setiap umat Kristen dan setiap kita diharapkan selalu bersikap optimis, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, bahwa Tuhan selalu peduli dan selalu berbuat yang terbaik, terindah di tengah-tengah hidup setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, terpuji termulialah Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengajari kami lewat firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini, yang memberikan kepada kami suatu pemahaman bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bagaimanapun bentuk situasi kehidupan kami, asalkan hidup kami ini sudah menjadi anak yang Engkau kehendaki, agar hidup kami supaya Engkau menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan, maka kami memohon, berilah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, dan tuntun bimbing kami Tuhan, sehingga kehidupan kami ini menjadi kesenangan bagi-Mu. Dan bila hidup kami sudah menjadi kesenangan bagi-Mu Bapa, maka apa-apa saja yang kami pinta, yang kami mohon, yang kami doakan, pasti akan kami temukan dan kami terima di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu baik sukacita atau duka cita, kiranya berilah kami bagi kami ketabahan, berilah kami ya Tuhan ketentraman hidup, kesembuhan penyakit, dan ingatkan kami agar kami tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Bagaimanapun situasi kehidupan kami, supaya sikap kami tetap optimis, kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu sungguh luar biasa melakukan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu ya Bapa, berkati semua para hamba-hamba-Mu, berkatilah semua anak-anak gereja-Mu, mulai dari usia yang kecil hingga usia yang telah dewasa. Berkati ya Tuhan pekerjaan kami hari ini,
Dan Engkaulah ya Tuhan yang kami muliakan di dalam semua aktivitas kami pada hari ini. Terimalah doa permohonan kami dan ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.